الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, agama yang benar, dan agama ini dimenangkan oleh Allah dari agama-agama lainnya di dunia dan di akhirat kelak. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga kepada tamu kita. Alhamdulillah hari ini Bapak Tanzil yang anggota di PD dari Sulawesi Selatan atau kita kenal dengan Makassar, ya. Makassar adalah suku kembar dengan Aceh, ya. Suku kembar. Kalau di Sumatera yang paling Islami yang paling fanatik terhadap ajaran Islam orang Aceh. Tapi di Sulawesi orang Makassar, Pak, ya. Ulama-ulamanya juga sangat hebat. Ada seorang ulama dari Makassar, alimnya Pak di Mesir Raya Baitur Rahman, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau dari Banten, asalnya dari Makassar. Dari Makassar berjuang di Banten, ditangkap oleh Belanda, kemudian beliau ke Aceh, belajar di dalam Mesir Raya kita ini, murid dari Syekh Nuruddin Araniri. Kemudian beliau pulang lagi ke Banten, berjuang di Jakarta melawan Belanda, ditangkap kembali, diasingkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Beliau meninggal di Cape Town, tetapi ada juga yang mengatakan kuburannya ada dua, Pak. Di Cape Town satu, di Jakarta satu, wallahu a'lam. Yang jelas bagi kita, Syekh Yusuf Al-Makassari sejajar dengan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala, sejajar dengan Syekh Nuruddin Araniri, ulama kelas A, ulama kelas nomor 1, ulama alim besar, dan pengikutnya sampai sekarang di Indonesia, Malaysia, sampai Brunei Darussalam, dengan tarikat-tarikat Syekh Yusuf Al-Makassari itu luar biasa banyaknya. Ada seorang ayah angkat saya dari Cape Town, ketemu di Johor. Beliau cerita, namanya Ismail Peterson. Beliau bapak ketua masyarakat Melayu di Cape Town. Lahirnya di Ujung Pandang, Pak, di Makassar, Pak. Iya. Jadi istrinya Siti Hawa, orang Madagaskar. Ketika saya diangkat menjadi anak angkatnya, usia beliau sudah 76 tahun.
disaksikan saya diangkat menjadi anak angkat beliau, disaksikan oleh penyair nasional Taufik Ismail Pak, di Johor. Saya tanya sama beliau, kenapa Bapak mengangkat saya sebagai anak angkat Bapak? Diceritakan, kamu Amir Hamzah sangat mirip anak laki-laki saya. Katanya, mirip sekali. Jadi 2 bulan yang lalu anak laki-laki saya kecelakaan lalu lintas di Cape Town, meninggal dunia katanya. Gitu cerita Ismail Peterson ini. Dan kemungkinan saja ya, sekarang sudah meninggal dunia. Kita pun tidak mungkin berkomunikasi karena kemudian nomor HP-nya hilang. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau orang baik, orang Melayu Makassar yang menjadi ketua masyarakat Melayu di Cape Town. Luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kedatangan Bapak saudara kita dari Jakarta, Bapak Tanzil Ningrum, bersemangat kita hubungan antara Aceh dan Makassar. Saya ingin memberi masukan sedikit lagi kepada Bapak. Nanti juga kita berikan masukan kepada masyarakat Aceh bahwa di Aceh juga ada 7 sultan. 7 sultan Aceh, raja Aceh yang berdarah Makassar. Yang dimulai dengan Sultan Mansur Shah. Itu orang Makassar yang menjadi raja Aceh. Kemudian anak-anaknya sampai 7 orang baru digantikan oleh dinasti Arab. Jadi setelah dinasti Aceh, dinasti Makassar, raja-raja Aceh. Itu Iskandar Muda bagian dari Makassar. Luar biasa. Setelah jatuh dinasti Makassar, baru dinasti Arab kita. Itu tadi dinasti Bugis istilah kami. Dan kemudian raja-raja Bugis lengkap Pak, di kandang 12. Kalau Bapak mau ziarah saya antar nanti. Luar biasa ya. Kemudian kita perkenalkan Bapak Tanzil Ningrum. Beliau adalah staf dari Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Maka berkali-kali beliau ke Banda Aceh dan beliau turut sebagai tim perdamaian Aceh RI. Maka Bapak sangat berterima kasih kami kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, karena ini masih bulan Maulid ketiga, Pak, kami di Aceh. Kalau Maulid itu 4 bulan, Pak. Di Makassar bagaimana? Oh, sama. Sama, alhamdulillah. Karena kalau 1 bulan aja nggak cukup waktu. Ya. Jadi harus 4 bulan kenduri-kenduri seluruh kabupaten, seluruh kecamatan, kampung kami adakan Maulid di Aceh, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan memperkenalkan Nabi adalah orang yang sangat keras, tegas terhadap orang kafir dan sangat mencintai sesama muslim. Ini Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud. Ini Rasulullah. Memang pernah kita perkenalkan dulu, kita ulangi ini, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Orang-orang bersamanya siapa?
itulah sahabat-sahabatnya, pejuang-pejuangnya sangat tegas terhadap orang kafir. Seperti Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kalau ke Aceh Pak, kami tambah namanya Muhammad Prabowo Subianto. Beliau bisa membaca jiwa kita orang Aceh. Saya yakin juga jiwa kita bangsa Indonesia. Beliau sangat tegas kepada Yahudi. Beliau meminta kepada dunia supaya Palestina dimerdekakan dan Amerika harus berpihak kepada kebenaran, kepada Palestina, jangan berpihak kepada Israel. Itu Pak Presiden kita. Dengan itu aja beliau bisa mendapat pahala yang luar biasa. Pahala dari Allah karena berpihak kepada kebenaran. Jangan setengah hati membela Palestina. Harus serius. Apalagi Pak Presiden kita siap mengirimkan tentara ke jalur Gaza demi perdamaian. Karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita balas jasa sekarang ini. Balas jasa. Tapi harus serius betul. Jangan setengah hati. Tidak akan kita akui Israel itu sebelum Israel memerdekakan Palestina. Itu hebat Prabowo. Mudah-mudahan sehat badan dan dipilih lagi 5 tahun yang akan datang lagi. Tetapi wakilnya yang tua-tua sedikitlah. Jangan terlalu muda-muda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah juga berkasih sayang kepada sama muslim. Cinta sekali kepada umatnya. Cinta betul. Dan cinta itu bukan cinta di dunia saja, tetapi juga cinta di akhirat nanti. Rasulullah akan membawa kita ke surga. Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Orang-orang yang berdosa mungkin belum bisa masuk surga, tetapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik orang-orang dengan syafaatnya, meminta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa umatnya, supaya dimasukkan dalam surga. Tentu bagi orang yang dekat dengan pribadi Rasulullah, orang yang membaca sirahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti ajarannya, bukan menjadi Islam Sontoloyo. Kalau di Aceh juga Sontoloyo namanya. Kita ingin tahu di Sulawesi apa istilah Islam abangan itu. Sontoloyo juga Pak ya? Sama ya? Maksudnya Islam KTP. Rasulullah saja tidak dikenal. Apalagi anak Rasulullah, apalagi cucu Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Mereka tidak ingin tahu. Yang penting memperturutkan hawa nafsu. Jadi pejabat, jadi koruptor. Mudah-mudahan Pak, dengan ada Bapak di perwakilan daerah DPD Indonesia, Bapak harus berpihak kepada Menteri Purbaya Pak, yang berani sekali. Kita setuju Purbaya itu menjadi wakil presiden nanti kalau dimakzulkan anak-anak itu. Purbaya hebat sekali, mengganyang korupsi. Jadi Sulawesi semuanya sama dengan Aceh. Saya katakan tadi, fanatik kepada Islam luar biasa, melahirkan ulama-ulama besar, tambah lagi orang-orang besar. Sulawesi semua orang-orang besar tuh. Di Aceh juga, misalnya. Di Aceh punya ada pemberontak Pak, Dawei Beri.
mengganyang Soekarno karena Soekarno cenderung kepada PKI, Pak. Tapi di Sulawesi ada Kahar Musaka, Pak, ya? Melawan juga. Itu di segi itu kan sama. Tapi ada yang sama. Bapak punya wakil presiden Yusuf Kala. Tapi istri wakil presiden pertama orang Banda Aceh, Pak. Rahmi Hatta. Ibu Rahmi Hatta, istri Muhammad Hatta, orang Banda Aceh, Pak. Itu kan hebat juga kita. Sama-sama hebat. Tapi banyak hal lain hebat semua. Orang-orang hebat semua, alhamdulillah. Allah memberkati dua suku ini, suku Aceh dan suku Bugis, juga suku-suku lain yang ada di Sulawesi. Luar biasa. Jadi Aceh kalau kita lihat petanya itu seperti kepala buaya, Pak. Itu lambang kekuatan. Karena buaya itu kalau menggigit, Pak, kuat sekali. Itu macan-macan harimau tutul itu kalah. Itu tanda orang Aceh itu hebat. Jangan marah. Buaya itu jangan marah. Binatang yang dicintai orang juga. Apalagi kalau buaya itu bahasa Arab, ulama. Buaya Hamka. Tapi di Sulawesi, ya, pulaunya dikarunia Allah seperti huruf K. K itu kalau dikembalikan kepada panjangannya itu kebenaran. Orang Sulawesi itu mayoritas Islam, 90% juga di Pulau Sulawesi itu Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya maaf bukan ingin terkenal, bukan. Saya punya adik sudah 20 tahun di Sulawesi, Pak, di Kendari. Dia dokter spesialis, Pak, perempuan. Suaminya raja, Pak. Suaminya pangeran Pulau Buton, Pak. Anaknya satu kuliah di UI sekarang. Alhamdulillah, saya sudah ke sana juga, Pak, ke Kendari. Waktu MTQ nasional, Pak. Waktu MTQ nasional, saya sangat mulia, Pak. Jadi Aceh waktu itu yang ada gubernur, Pak, Mustafa Abu Bakar. Tidak ada wakil, Pak. Saya anggota DPRA, Pak. Saya dikasih fasilitas pura-pura wakil gubernur Aceh, Pak. Cuma enggak ada lambangnya. Cuma lambang Aceh aja di sini. Kalau jas baru, Pak, dasi baru, kopiah baru. Tapi lambangnya beda, Pak. Jadi 4 hari saya menjadi wakil gubernur Aceh di Kendari, luar biasa, dihormati luar biasa. Jadi ketawa sendiri saya bersama istri juga dianggap ibu wakil gubernur Aceh, padahal bukan, Pak. Alhamdulillah waktu itu yang menjadi juara tahun 2 tahun lalu di Kalimantan itu anak Aceh, ya. Juara internasional, siapa namanya lupa ya, di DPR di kantor Departemen Agama sekarang, siapa? Sebelumnya nggak apa-apa, nanti kita ingat. Yang jelas cukup bagus. Hamli Yunus ngaji luar biasa di Kendari waktu itu.
luar biasa, mantan juara internasional beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah di Mesir Raya enggak usah panjang-panjang, hanya sampai di sini. Yang penting kita muliakan tamu kita hari ini, Bapak Tanzil Lirung. Selamat datang di Aceh, dan semoga Aceh menjadi bagian dari rumah Bapak juga. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Gibraltar. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم